Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Novianti dan rekan saya Dian Nundianing dari HK19A. Kami akan membahas terkait tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Dan di mana video ini saya akan memuat dari pengertian haki, unsur-unsur haki, dan konsep pembangunan ekonomi hak kekayaan intelektual. Oke, lanjut saja ke materi. Pengertian hak kekayaan intelektual. Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud, serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Definisi yang bersifat umum mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi sebagai hasil dari usaha-usaha yang kreatif. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan European Commission ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights atau yang disingkat dengan ECAP, mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Hak kekayaan intelektual selalu mempunyai 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Yang kedua, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Dan yang ketiga, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. Saya akan melanjutkan terkait tentang konsep hak kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi. Saya akan memberi contoh dari negara Amerika Serikat misalnya. Dia mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat besar dari produk-produk hak kekayaan intelektualnya. Nah, negara adidaya ini mampu memperoleh pemasukan sebesar lebih dari 8 miliar US dollar per tahun dalam pembayaran royaltinya. Produk-produk hak kekayaan intelektual memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri di Amerika Serikat. Industri-industri ini dalam bidang hak cipta mampu menyumbangkan sekitar 3,7% pendapatan per kapita Amerika Serikat dalam bidang tenaga kerja. Nah, industri tersebut juga berhasil memperkerjakan 3 juta orang atau 2,5% dari angkatan kerja Amerika Serikat. Sebagai bukti bahwa industri ini dalam bidang hak cipta mampu menyumbangkan sekitar 3,7% dari pendapatan per kapita di Amerika Serikat. Kita dapat melihat hasil survei orang terkaya di Amerika Serikat yang dilakukan oleh majalah Forbes pada tahun 2009. Siapa yang tidak kenal dengan Mark Zuckerberg merupakan miliarder termuda yang ada di deretan survei majalah Forbes. Remaja berumur 25 tahun yang sukses setelah menciptakan situs pertemanan Facebook ini tercatat memiliki kekayaan sebesar 2 miliar dolar. Kekayaan pada tahun ini pun tercatat mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu 500 juta dolar akibat naiknya royalti dari keberhasilan Facebook. Dan selain juga Mark Zuckerberg dan kita yang sudah ketahui terkait tentang Bill Gates, dia itu sama dengan Mark Zuckerberg. Salah satunya dia menciptakan hak intelektualnya yaitu Microsoft. Mungkin sudah tidak asing lagi karena dalam 16 tahun terakhir ia telah mengemban status sebagai orang terkaya di Amerika Serikat berdasarkan hasil survei dilakukan oleh majalah Forbes. Pria berumur 53 tahun ini tercatat memiliki total kekayaan mencapai 50 US dollar. Kalau dirupiahkan itu mungkin kalau dibeli cilok se-Indonesia akan tutup lah. Sudah, untuk selanjutnya mungkin Saudara Ica, dia akan menjelaskan terkait tentang ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Kolandari, saya dari HK19A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh dari ruang lingkup haki atau yang biasa kita kenal hukum kekayaan intelektual.
saya akan memberikan 3 contoh dari ruang lingkup haki itu sendiri. Yang pertama adalah hak paten. Hak paten sendiri memiliki arti hak eksklusif terhadap ide di bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi itu sendiri. Agar sebuah invensi dapat dipatenkan harus memiliki dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah baru, yang artinya belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Yang kedua, dapat diterapkan secara industri, artinya dapat dilakukan secara berulang-ulang dan menghasilkan fungsi yang tetap. Pemilik hak paten sendiri disebut sebagai inventor atau orang yang memiliki invensi. Yang kedua adalah hak merek. Hak merek sendirilah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan dapat dibentuk dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Hal yang bisa diajukan sebagai hak merek adalah gambar, huruf, kata, frasa, kalimat, susunan warna, angka, suara, hologram, serta kombinasi dari beberapa hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah hak cipta. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang merupakan ruang lingkup dari hak cipta sendiri itu adalah lagu, buku, program komputer, musik, tari, drama, dan seni koreografi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.